Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman yang membuka channel ini ya, tergantung teman-teman membukanya kapan. Oke, teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan lagi rekomendasi pemberian judul skripsi di channel ini. Ya, kali ini saya akan membahas tentang 15 rekomendasi judul skripsi untuk jurusan manajemen pendidikan, teman-teman. Nah, ini adalah judul-judul yang paling update tahun 2022 sehingga ini siap untuk teman-teman ajukan kepada dosen teman-teman semuanya. Oke. Baik teman-teman, sebelum itu silahkan ya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi yang belum mohon untuk ditekan tombol subscribe-nya karena di channel Sobat Neliti ini teman-teman akan bisa berkonsultasi skripsi secara gratis, mendapatkan inspirasi judul skripsi, kemudian hal-hal menarik tentang skripsi dan penelitian, maupun hal-hal seputar penelitian, penulisan, dan juga publikasi. Oke teman-teman, silahkan diklik tombol subscribe-nya ya. Oke, kita langsung aja ke judul yang pertama ya teman-teman. Yang pertama yaitu implementasi manajemen usaha pendidikan di mana. Begitu. Nah, sekarang sangat banyak sekali ya kita temukan usaha pendidikan ya, usaha pendidikan baik itu yang didirikan oleh organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah. Itu kan ada yang mendirikan SD, SMP, SMA begitu ya. Kemudian dari kelompok orang tertentu ya dengan keyakinan yang sama atau ideologi yang sama, ada juga yang mendirikan sekolah-sekolah ya, sekolah seperti yang sekolah berkurikulum internasional ya, kemudian yang berkurikulum Islam, SDIT atau SMPIT, SMIT dan sebagainya. Itu banyak yang mendirikan usaha pendidikan gitu ya. Ataupun juga orang-orang swasta ya yang memiliki keprihatinan dalam dunia pendidikan juga banyak yang mendirikan sekolah-sekolah seperti itu. Ini ya sangat banyak kita temukan usaha pendidikan gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa kita coba gali begitu. Bagaimana implementasi manajemen usaha pendidikannya gitu ya. Nah, ini salah satu jurnal yang bisa diaju yaitu dari jurnal Al-Tanzim gitu ya. Implementation of Education Business Management in Bandar Lampung. Nah, ini penelitiannya dilakukan di Bandar Lampung oleh Dermawan 2021. Jurnalnya Jurnal Al-Tanzim ya. Ini adalah linknya yang bisa diaju. Oke, ini jurnal Sinta 2 teman-teman ya. Jadi satu-satunya jurnal manajemen pendidikan yang sudah Sinta 2 ya, Sinta 2 yang paling bagus itu adalah jurnal Al-Tanzim ini sehingga sangat layak untuk teman-teman acu gitu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu pemanfaatan Education Management Information System atau disingkat EMIS sebagai upaya anti korupsi di mana. Nah, ini nanti di isi sekolahnya ya. Jadi nanti teman-teman memanfaatkan EMIS ini sebagai upaya anti korupsi gitu. Ini salah satu yang jurnal yang bisa teman-teman acu ya, yang ditulis oleh Amalia tahun 2021. Sama di jurnal Al-Tanzim juga ya, teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kebijakan dan implementasi manajemen pendidikan berbasis madrasah. Jadi, kebijakannya seperti apa, kemudian implementasinya seperti apa, manajemen pendidikan yang berbasis madrasah. Nah, ini nanti di sini teman-teman tambahkan sekolahnya ya. Sekolahnya di mana atau di madrasah mana. Ini adalah salah satu jurnal yang bisa diaju yang ditulis oleh Nur Diansyah tahun 2021 gitu. Oke, jurnal Al-Tanzim juga ya teman-teman ya. Selanjutnya yang keempat, total quality management dan dampaknya terhadap efektivitas sistem akademik. Nah, ini diisi di perguruan tinggi teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan penelitian di kampus teman-teman sendiri gitu ya. Perguruan tingginya tidak perlu mencari perguruan tinggi yang bagus atau yang seperti apa, enggak. Lakukan saja di perguruan tinggi teman-teman gitu ya. Tapi awas nanti ketika melakukan penelitian di organisasi atau di perguruan tingginya sendiri itu jangan subjektif ya. Jadi subjektivitasnya harus benar-benar dijaga, jangan sampai
kita melakukan penelitian dan menuliskan secara subjektif gitu ya. Jadi harus tetap objektif apa adanya gitu teman-teman. Oke, ini salah satunya. Ini ya. Nah, yang dilakukan oleh Muhit tahun 2022. Total Quality Management and its Impact bla 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 bla. Silakan dicari, ini ada di jurnal Al-Tanzim ya. Selanjutnya yang kelima adalah manajemen pembelajaran berbasis multikultural pada pendidikan anak usia dini. Nah, ini nanti bisa ditambahkan juga nama sekolahnya ya. Jadi manajemen pembelajaran yang berbasis multikultural. Jadi di sekolah tersebut menerapkan pembelajaran yang berbasis multikultural pada pendidikan anak usia dini. Nah, itu kita mau mencari manajemennya seperti apa sih, begitu ya. Jadi kita coba mencari sekolah-sekolah yang dia itu berpandangan multikultural gitu ya. Oke. Silahkan nanti teman-teman selidiki sekolah mana yang dia berpandangan multikultural seperti itu. Nah, ini nanti bisa diganti juga ya, mungkin bisa di SD, bisa di SMP, SMA, begitu ya, tidak hanya di PAUD gitu. Tapi di PAUD pun juga tetap bisa ya. Nah, ini salah satu yang bisa diaju ya, kalau di PAUD, nanti teman-teman penelitiannya di PAUD itu bisa mengacu ini. Multicultural Based Learning and Management in Early Childhood Education. Ini ditulis oleh Abdullah tahun 2022 di jurnal Al-Tanzim juga ya, terbitnya ya. Kemudian yang keenam, manajemen amarah dalam meningkatkan kinerja guru. Jadi bagaimana guru manajemen amarahnya sehingga dia dapat meningkatkan kinerjanya gitu ya, kinerja guru. Nah, ini bisa diisi juga nama sekolahnya teman-teman. Ya, ini ya penelitiannya baru ya, tahun 2022 terbitannya. Ini bisa diaju dari jurnal Al-Tanzim juga gitu ya. Ya, nanti tinggal dispesifikkan lagi saja sekolahnya itu di sekolah mana gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah korelasi manajemen pembiayaan terhadap kualitas pendidikan. Nah, ada nggak sih nanti korelasinya ya antara manajemen pembiayaan gitu terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan gitu ya. Nah, ini nanti diisi di sekolah mana teman-teman melakukan penelitian ya. Oke. Nah, salah satunya yang sudah dilakukan oleh Badrudin, yang dilakukan oleh Badrudin tahun 2021, masih sangat baru juga ya. Ini di jurnal Al-Tanzim. Itu penelitiannya dilakukan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang itu ada di Bandung gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengganti dengan wilayah teman-teman ada di mana, disesuaikan dengan tempat teman-teman semuanya. Oke ya. Selanjutnya yang kedelapan adalah manajemen implementasi kurikulum terpadu pada boarding school. Ya, jadi di boarding school kita mencari di situ salah satu boarding school, kemudian yang menerapkan implementasi kurikulum terpadu gitu ya teman-teman. Atau nanti nama kurikulumnya misalnya beda ya nggak apa-apa, berarti di sini implementasi kurikulumnya bukan kurikulum terpadu tapi kurikulum yang lain, namanya apa gitu ya. Atau mungkin bisa di boarding school ataupun yang lain gitu ya. Intinya adalah bagaimana memanajemen implementasi kurikulumnya seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan penelitian ini lagi, bisa menggunakan penelitian sebelumnya. Bisa menggunakan penelitian ini, Integrated Curriculum Implementation Management at Boarding School. Nah, ini ditulis oleh Awali Ati di Atalah ya. Ini di jurnal Al-Tanzim juga teman-teman, Sinta 2. Oke ya. Selanjutnya yang ke-9, strategi pengelolaan kekayaan menggunakan wealth management gitu ya, untuk mengembangkan sarana dan prasarana. Jadi setiap lembaga pendidikan pasti melakukan pengelolaan kekayaan ya. Nah, di sini pengelolaan kekayaan atau asetnya itu menggunakan wealth management. Nah, wealth management itu seperti apa? Nanti teman-teman bisa mencari di jurnal ini ya. Ini di jurnal evaluasi, itu jurnalnya Setaima.
Ya, jadi ini di jurnal Staima Al-Hikam gitu ya. Ini ada pengelolaan menggunakan web management itu dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan penelitian ini ulang gitu ya, menggunakan wealth management system diganti di daerah atau di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan yang lain gitu ya, tapi yang di situ menggunakan wealth management seperti itu. Oke, atau mungkin bisa menggunakan metode yang lain, tidak wealth management ya. Teman-teman coba mencari bagaimana pengelolaan kekayaannya di suatu lembaga pendidikan. Nah, nanti bisa teman-teman angkat untuk teman-teman jadikan judul di sini ya. Oke, ini adalah salah satu penelitian sebelumnya yang bisa diaju ya. Jadi dari jurnal Staima Al-Hikam, jurnal evaluasi, atau jurnal manajemen pendidikan Islam gitu ya. Ini masih Sinta 3, tapi sudah sangat bagus juga Sinta 3, teman-teman. Selanjutnya, di angka 10 adalah evaluasi program pendidikan pesantren mahasiswa menggunakan model CIPP. Nah, teman-teman pasti kalau yang di UIN biasanya yaitu sangat banyak sekali pesantren mahasiswa gitu ya. Pesantren mahasiswa. Tidak hanya di UIN ya, bahkan ya semuanya di kota-kota besar sudah sangat banyak pesantren mahasiswa. Nah, itu nanti teman-teman bisa melakukan evaluasi program pendidikan gitu ya. Nah, itu menggunakan berbagai model. Sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya model CIPP, nanti silakan teman-teman cari. Ada banyak sekali model evaluasi program. Ya, silakan nanti dicari bukunya, buku tentang manajemen pendidikan gitu ya, atau evaluasi pendidikan teman-teman. Jadi evaluasi pendidikan salah satunya itu ada yang namanya evaluasi program. Ya, di situ ada banyak nanti model-modelnya gitu ya. Salah satunya adalah model CIPP ini gitu ya. Ini nanti bisa teman-teman variasikan dengan diganti modelnya gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah penelitian yang bisa diaju gitu ya, yaitu yang dilakukan oleh Antariksa tahun 2022. Oke. Selanjutnya yang ke-11 adalah analisis SWOT ya. Ini harusnya besar semua, sorry. Analisis SWOT pondok pesantren mana dalam menghadapi era revolusi industri. Gitu ya. Era revolusi industri ini yang terbaru ada sudah 5.0 ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa diganti. Era revolusi industri 4.0-nya bisa diganti dengan society 5.0 gitu ya. Nah, itu analisis SWOT ya dalam bisa menghadapi era revolusi industri ini ataupun bisa menghadapi society 5.0 atau 5.0 ini. Ya, tapi analisisnya sama menggunakan SWOT gitu ya. Ini yang bisa diaju salah satunya yang dilakukan oleh Safitri tahun 2022 di jurnal evaluasi juga gitu. Selanjutnya, yang ke-12 adalah evaluasi penerapan moderasi beragama terhadap sikap beragama siswa. Jadi, moderasi beragama ini salah satunya yang sedang digencarkan oleh Kementerian Agama ya, Kemenak gitu. Nah, ini dari moderasi beragama yang telah diterapkan itu dievaluasi gitu teman-teman, dievaluasi ya, terus kemudian kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap sikap beragama siswa. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan tulis ini ya, ditulis sekolahnya di mana teman-teman melakukan penelitian gitu. Ini adalah salah satu jurnal yang bisa diaju yang ditulis oleh Solihah tahun 2022. Nah, ini sudah dilakukan di SMP PGRI Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini nanti bisa diganti dengan daerah atau sekolah yang lain gitu ya, teman-teman ya. Dengan penelitian yang sama boleh ataupun diganti dengan variabel yang lain. Oke, yang ke-13 adalah strategi promosi dalam meningkatkan jumlah siswa. Oke, sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan banyak yang melakukan promosi ya, bahkan semuanya, bahkan itu sekolah swasta maupun negeri, sekarang semuanya melakukan promosi demi untuk mendapatkan tambahan atau demi untuk mendapatkan siswa yang cukup gitu ya.
istilahnya sekarang rebutan siswa, bisa dibilang seperti itu, maka harus dilakukan strategi promosi itu yang cukup baik agar nanti orang tua maupun siswa itu akan tertarik menuju ke sekolah tersebut gitu ya. Jika promosinya itu tidak bagus, nanti akan kalah saing nih dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Nah, maka nanti kita akan melakukan penelitian tentang bagaimana sih strategi promosi yang dilakukan sehingga nanti bisa meningkatkan jumlah siswa begitu. Nah, berarti penelitian ini harus dilakukan di sekolah-sekolah yang siswanya terus mengalami peningkatan begitu ya teman-teman. Nah, pasti ada tuh di daerah teman-teman satu atau dua sekolah yang di situ sangat diminati oleh masyarakat gitu ya. Entah karena itu pengajaran yang bagus, kemudian program-program yang bagus dan sebagainya. Nah, strategi promosinya seperti apa gitu. Nah, ini salah satu yang bisa diaju gitu ya. Itu ini penelitiannya dilakukan di SMP Negeri 5 1 Atap Linggosari gitu. Nah, ini bisa diaju dan teman-teman bisa melakukannya di daerah yang lain ya. Ini tahun 2022 penelitiannya di jurnal evaluasi. Oke, selanjutnya yang ke-14, manajemen pondok pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis agrobisnis di pondok pesantren mana gitu ya. Jadi di situ kita melakukan manajemen pondok pesantren ya di situ teman-teman ya, khususnya dalam mengembangkan kewirausahaan yang berbasis agrobisnis. Nah, berarti di sini nanti teman-teman mencari pondok ya yang menerapkan kewirausahaan ya. Kewirausahaan yang berbisnis di situ khususnya adalah agrobisnis gitu. Atau mungkin teman-teman menemukan pondok pesantren lain ya yang berbasis kewirausahaan, tapi mungkin nanti berbasisnya perikanan atau yang lain-lain, itu bisa gitu ya teman-teman, nanti tinggal diganti saja judulnya. Intinya seperti itu ya, manajemen pondok pesantren yang dia itu kewirausahaan gitu. Nah, ini salah satu yang bisa diaju, itu sudah dilakukan di pondok pesantren Darul Aufa gitu ya. Ini ditulis oleh Susanto 2021 yang terbit di jurnal evaluasi. Oke, yang terakhir teman-teman yaitu implementasi manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Ya, jadi ada manajemen yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM, yaitu fungsinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru karena guru merupakan ya pusat ya. Walaupun sekarang di kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka itu guru bukan merupakan satu-satunya sumber ya, tapi setidaknya guru adalah yang mengarahkan bagaimana pembelajaran itu harus dilakukan. Sehingga ketika gurunya bagus, maka diharapkan pembelajaran yang diaplikasikan juga akan bagus. Sehingga guru sebagai sumber daya manusia yang ada di kelas sebagai motivator, sebagai pembelajar gitu yang ada di kelas, guru harus meningkatkan dan terus meningkatkan kualitas dirinya gitu ya sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Nah, ini salah satu yang jurnal yang bisa diacu adalah jurnal Nidomul Haq gitu ya dengan judul ini Implementation of Human Research Management in Improving the Quality of Teachers Learning gitu. Nah, ini ditulis oleh Subaidi gitu ya di jurnal Nidomul Haq terbit tahun 2021. Oke, silahkan ini Sinta 3 juga teman-teman. Nah, nanti silahkan teman-teman cari jika ada yang tertarik dengan penelitian-penelitian yang sudah saya rekomendasikan ini, silahkan nanti teman-teman bisa melakukan penelitiannya gitu ya, mencari jurnal-jurnal referensi yang relevan. Salah satunya yang sudah saya cantumkan ya di sini gitu. Nah, ini bisa diaju, kemudian teman-teman juga bisa mencari jurnal-jurnal yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Bisa di-share ke teman-temannya jika ada yang membutuhkan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.